akhir-akhir ini akal kita sedang dicincang-cincang. Saling memakan sesama anak negeri semakin kencang. Padahal pandemi belum usai dan bencana akan segera berguncang. Energi terkuras habis hanya untuk ketersinggungan. Semua merasa paling berkuasa dan sok jagoan. Urusan sepele akhirnya dibesar-besarkan. Mungkin negeri ini merasa hebat jika banyak kasus, hingga lupa masyarakat masih susah gara-gara virus. Biar saja kata mereka, karena anggarannya mengalir terus. Entah mengapa soal beda suku dan agama jadi polemik. Jika salah, berilah hukuman dan keadilan paling terbaik. Jangan dengan mudah menghilangkan nyawa dalam sedetik. Anak muda dan rakyat membutuhkan contoh bahwa Pancasila tidak hanya sekedar pidato, bukan sibuk menurunkan poster dan baliho. Janganlah gamis dan seragam terus dibenturkan. Kita hidup beragam dan indah dalam perbedaan. Ingatlah musuh kita yang utama, si koruptor bajingan. Ini Indonesia lagi kenapa kah? Sudah cukup oknum pejabat yang serakah. Jangan kita lagi sesama warga yang menggores luka. Beginilah cermin buram penanganan COVID. Mulai korupsi bansos yang angkanya puluhan digit, hingga bisnis antigen bekas membuat warga makin sakit. Lihat kebijakan aneh dilarang mudik, tapi India krisis COVID tetap masuk dengan asik. Yang tim medis bisa kewalahan tak berkutik. Ya tuan puan enak sudah jadi kaya, orang kecil terus dianiaya. Makanya bilang jika tak mampu urus negara, sebab jika kami hilang percaya, nyalakan tanda bahaya. Kebanggaan menjadi anak muda bukan hanya usia dalam hitungan angka. Setiap harapan, mimpi, bahkan masalah, anak muda selalu paling peka. Anak muda memang menjadi antitesis dari kekakuan untuk menatap maju dalam masa depan. Berserikatnya anak muda dalam sebuah organisasi adalah ciri tempat pengalaman, wawasan, dan potensi digali dan dicari agar perhatian dunia selalu bisa dicuri. Anak muda tidak seperti pembangunan infrastruktur, lelang proyek, proposal fiktif, harga di markup secara teratur, yang dari terbentuk malah menjadi terbentur. Jika membangun anak muda hanya bersumber dana hibah, konflik kepentingan dan gila kekuasaan jadi musibah. Jangan mau menjadi pendikte dan didikte. Anak muda teranyam dari rajutan komite, bukan hasil dari sebuah sistem copy paste. Jadilah wadah berhimpun yang baik lewat eksekusi ide yang sesungguhnya, karena zaman terus bergerak dan anak muda adalah rodanya. Dirgahayu KNPI. Negeri yang indah itu kini sedang diterpa beragam masalah. Entah pemimpinnya yang keliru dalam mengelola, atau masyarakatnya yang memang suka dipecah belah. Terkadang kami malu melihat kondisi yang ada, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali selalu dicap, oh hanya bercanda. Padahal semangat kami sama dengan burung Garuda. Wajar jika sebagian di antara kami terdiam. Toh DM maupun komen kami selalu tidak digubris di Instagram. Akhirnya pembiaran itu membuat kami kembali padam. Entah berapa kali Ibu Pertiwi memanggil agar bangsa ini kembali pada kiblat yang adil, tapi sistem masih kuat dikuasai oleh tangan-tangan jahil. Pemilu dan pilkada telah silih berganti, mendudukan tuan-puan di singgasana yang dihormati. Jangan ada rakyat yang mudah kau hianati. Tidak masalah jika tidak ingin membantu, tapi jangan halangi saudara kami yang ingin mati. Peringatan alam sudah berkali-kali lewat ragam bencana bertubi-tubi, tapi toh kita masih kurang peduli. Menerka bencana dengan ilmu pengetahuan belum mampu mengalahkan kehendak Tuhan. Kita malah sibuk mengeruk demi segenggam cuan. Aneh rasanya manusia diberi alat canggih berupa akal, justru candu mengobrak-abrik tempatnya tinggal, membuat semua manusia menjemput ajal. Hutan dibabat habis, pohon ditebang sadis dengan alasan untung yang laris manis. Tidak ada lagi Ratna Mutu Manikam yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman, sebab semua tanah jadi perumahan. Tidak semua aset harus bernilai ekonomi, sebab nilai tertinggi ketika alam dihargai.
Memang benar tidak semua rakyat suka bola, tapi sejarah bilang sepak bola menyatukan banyak orang dari bawah sampai kepala. Kalau Anda tidak setuju, ya mungkin Anda gila. Beginilah kalau sepak bola masuk soal politik, berbagai pihak bermain intrik, pembangunan stadion malah tarik-menarik. Hal yang amat menjijikkan, kota dan provinsi tidak sepaham hanya soal bagi kue yang tidak sampai ke orang dalam. Yang ada hanyalah pertunjukan dendam. Tapi biarlah itu jadi urusan penguasa. Suara kita tidak berpengaruh sudah biasa. Yang penting dukungan PSM sepanjang masa. PSM boleh kau remehkan tapi tidak sirinya. PSM boleh kau tidak suka tapi tidak sejarahnya. Bahkan PSM boleh kau robohkan tapi tidak stadionnya.